Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat An-Nur TV. Di antara para sahabat Nabi Muhammad, ada seorang yang namanya mengguncang hati musuh, namun menenteramkan hati kaum beriman. Dialah Umar bin Khattab, sang singa padang pasir, pemimpin yang tegas, adil, dan berani. Dari seorang penentang Islam, ia berbalik menjadi pembela agama Allah yang paling tangguh. Inilah kisah hidup Umar bin Khattab yang akan membuat kita memahami makna keberanian, keteguhan iman, dan keadilan sejati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir di Mekah sekitar 13 tahun setelah tahun gajah, dari keluarga terhormat Bani Adi. Sejak kecil, Umar dikenal sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan sangat percaya diri. Ia tumbuh di tengah masyarakat Quraisy yang menjunjung keberanian dan kemurnian garis keturunan. Umar muda memiliki postur tubuh yang tinggi besar, suaranya lantang, dan tatapan matanya tajam hingga membuat orang segan. Ia juga dikenal mahir menunggang kuda, menguasai seni bela diri, dan piawai dalam berdiplomasi. Tidak heran, sebelum masuk Islam, ia sudah dipercaya menjadi utusan Quraisy dalam urusan diplomatik. Namun, sebelum hatinya tersentuh cahaya iman, Umar termasuk salah satu penentang Islam yang paling keras. Baginya, ajaran yang dibawa Muhammad dianggap merusak tradisi nenek moyang. Bahkan, ia tak segan menyiksa kaum muslimin lemah, dan memandang agama baru ini sebagai ancaman bagi kesatuan Quraisy. Puncak kemarahannya terjadi ketika ia mendengar kabar bahwa adiknya, Fathimah binti Khattab, telah masuk Islam bersama suaminya, Sa'idi bin Zaid. Dalam amarah yang membara, Umar berangkat dengan pedang terhunus, niatnya jelas, membunuh Muhammad dan mengakhiri ajaran ini untuk selamanya. Namun, Allah berkehendak lain. Di perjalanan, Umar mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Ayat-ayat dari surat Taha itu menyentuh hatinya yang selama ini keras bagaikan batu. Air matanya jatuh, dadanya bergetar. Saat itu, cahaya hidayah masuk ke dalam hatinya. Tak menunggu lama, Umar mendatangi Rasulullah, bukan lagi untuk membunuh, tetapi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu, sejarah berubah. Umar bin Khattab, yang dulu musuh Islam, kini menjadi salah satu pembelanya yang paling berani. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menunjukkan perubahan luar biasa. Jika sebelumnya ia menjadi musuh Islam yang keras, kini ia menjadi pelindung Islam yang tak kenal takut. Salah satu langkah pertamanya adalah mendeklarasikan keislamannya secara terbuka di hadapan kaum Quraisy. Umar berjalan menuju Ka'bah, mengumumkan dengan lantang bahwa ia telah menjadi Muslim. Kaum Quraisy yang terkejut mencoba menghalangi, namun Umar menghadapi mereka tanpa gentar. Hari itu, kaum Muslimin merasa lebih percaya diri karena tahu ada sosok Umar yang siap berdiri di barisan terdepan. Sejak itu, Umar selalu berada di sisi Rasulullah dalam perjuangan dakwah. Ia ikut dalam berbagai momen penting, melindungi umat Islam yang sedang sholat di dekat Ka'bah, dan menghadapi ancaman dari kaum musyrik tanpa rasa takut. Sifat kerasnya yang dulu digunakan untuk memusuhi Islam, kini diarahkan untuk menjaga dan membela kebenaran. Ketika tiba saatnya hijrah ke Madinah, Umar melakukannya dengan cara yang menantang. Berbeda dengan kaum muslimin lain yang hijrah diam-diam, Umar menghunus pedangnya dan berjalan menuju Ka'bah, lalu berkata lantang kepada Quraisy, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, silakan hadang aku di balik bukit ini." Tidak ada satupun yang berani menghalangi. Keberanian Umar tidak hanya menjadi pelindung fisik, tapi juga mengangkat moral umat Islam. Ia membuktikan bahwa iman harus dibela dengan keyakinan penuh, dan bahwa Islam adalah agama yang patut diperjuangkan meski nyawa menjadi taruhannya. Sejak memeluk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi salah satu sahabat paling setia Rasulullah. Keberaniannya, kecerdasannya, dan ketegasan sikapnya membuatnya selalu berada di garda terdepan perjuangan. Rasulullah pernah mendoakan, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 umat." Dan Allah memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pembela agamanya. Dalam banyak kesempatan, Umar dikenal selalu berani mengungkapkan pendapatnya. Beberapa kali, pandangan Umar justru dibenarkan oleh wahyu.
Salah satunya adalah ketika ia mengusulkan agar kaum muslimin sholat di belakang makam Ibrahim, lalu turunlah ayat Al-Quran yang menetapkan hal itu. Umar juga ikut serta dalam semua peperangan besar di masa Nabi. Dalam Perang Badar, ia bertarung dengan gagah berani, bahkan salah satu lawan yang gugur adalah keluarganya sendiri yang memerangi Islam. Dalam Perang Uhud, ia bertahan di barisan terdepan meski kondisi kacau. Dan dalam Perang Khandaq, ia menjadi salah satu motivator yang menenangkan kaum muslimin di tengah pengepungan. Kedekatannya dengan Rasulullah juga terlihat dari perannya sebagai penasihat. Umar selalu memikirkan kemaslahatan umat, tidak hanya dari sisi militer, tapi juga dari sisi hukum, sosial, dan moral. Ia dikenal sangat tegas terhadap kemunafikan dan kemungkaran, namun lembut terhadap orang-orang beriman yang tulus. Umar bin Khattab bukan hanya sahabat, tetapi benteng yang menjaga Nabi dari berbagai ancaman. Keberadaannya membuat kaum muslimin merasa aman, dan kehilangannya nanti menjadi duka mendalam bagi seluruh umat. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin mereka? Dengan pertimbangan kemuliaan akhlak, kecerdasan, keberanian, dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Saat menjadi khalifah, Umar memimpin dengan hati yang takut kepada Allah. Meski memimpin wilayah yang sangat luas, beliau tetap hidup sederhana, memakai pakaian yang ditambal, dan tidur di atas tikar kasar. Baginya, kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan atau kemewahan. Di bawah kepemimpinannya, Islam mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya meluas hingga mencakup Persia, Syam, Mesir, dan Yerusalem. Umar mengatur strategi militer dengan cerdas dan menunjuk panglima-panglima yang amanah seperti Khalid bin Walid dan Sa'id bin Abi Waqqas. Namun kejayaan Islam di masa Umar tidak hanya terwujud di medan perang. Beliau membangun sistem administrasi negara yang rapi, membentuk diwan untuk mengatur keuangan, memperbaiki sistem zakat, menetapkan gaji untuk pasukan dan pegawai negara, serta mendirikan pengadilan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil. Umar juga terkenal turun langsung melihat keadaan rakyat. Pada malam hari, beliau berkeliling kota untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Bahkan, jika menemukan keluarga miskin, Umar sendiri yang mengangkat karung gandum di punggungnya untuk mereka. Kepemimpinannya adalah perpaduan antara ketegasan hukum, keberanian di medan perang, dan kelembutan hati kepada rakyat kecil. Tak heran, masa pemerintahannya disebut oleh banyak sejarawan sebagai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam. Meski memimpin wilayah yang membentang dari Persia hingga Mesir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap hidup sederhana. Beliau tidur di atas tikar kasar, sering menambal bajunya sendiri, dan tidak mengambil gaji melebihi kebutuhannya. Baginya, kepemimpinan adalah amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun, kepemimpinan yang adil dan tegas juga membuatnya memiliki musuh. Pada suatu pagi di tahun 23 Hijriah, Umar memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Saat beliau berdiri mengimami jamaah, seorang budak Persia bernama Abu Luluah al-Majusi menyelinap dari barisan belakang dan menikam Umar beberapa kali dengan pisau bermata dua. Umar terjatuh, darah membasahi pakaiannya. Meski terluka parah, beliau tetap memerintahkan sholat dilanjutkan dan menunjuk sahabat lain sebagai imam. Setelah itu, Umar dibawa ke rumahnya dalam keadaan lemah. Selama beberapa hari, beliau dirawat, namun lukanya terlalu dalam. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Umar memanggil putranya, Abdullah bin Umar, dan berpesan, "Takutlah kepada Allah, jangan sampai engkau masuk neraka karena memimpin manusia. Dan aku berharap, saat aku kembali kepada Rabbku, aku tidak membawa dosa terhadap hamba-hambanya." Umar juga meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk dimakamkan di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Permintaan itu dikabulkan. Ketika Umar wafat, umat Islam menangis kehilangan pemimpin yang adil, pemberani, dan penuh kasih sayang. Namanya abadi dalam sejarah sebagai simbol kekuatan iman dan keadilan yang tak tergoyahkan. Sahabat An-Nur TV sekalian, kisah Umar bin Khattab mengajarkan kita bahwa iman yang kokoh dapat mengubah hati yang keras menjadi pemimpin yang bijaksana.
Dari seorang yang dulu menentang Islam, menjadi sosok yang membela agama ini dengan seluruh jiwa dan raganya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari keberanian, keadilan, dan keteguhan beliau. Jangan lupa untuk selalu meneladani para sahabat Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jika kisah ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan sejarah Islam yang menginspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.